Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan secara bersama-sama sebuah ceramah dari guru kita, yaitu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Ceramah ini menceritakan tentang awal munculnya Imam Mahdi sampai Imam Mahdi memimpin dunia. Proses yang panjang telah diceritakan oleh Ustadz kita. Semoga bermanfaat dan para sahabat boleh berkomentar apabila memiliki sudut pandang yang berbeda. Kaum muslimin, fase kelima, kapan terjadi fase kelima? Fase kelima ini terjadi tentu saja setelah kita semua umat Islam melalui 4 tanda besar kiamat terlebih dahulu. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi diselimuti oleh dukhan selama 40 hari 40 malam. Tanda besar kiamat yang kedua, enggak lama setelah dukhan, paling lama hanya 3 tahun setelah itu terjadi tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal lepas. Lalu Dajjal enggak lama enggak di bumi ini setelah dia lepas? Enggak. Dajjal hanya berlangsung selama 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Setelah itu Dajjal meninggal dunia, dibunuh oleh terjadinya tanda besar kiamat yang ketiga. Allah menurunkan anti daripada Dajjal yang mampu menghabisi Dajjal, Nabiullah Isa alaihissalam. Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Nabi Isa turunnya di Damaskus, kata Rasulullah, di Dimashqa, di Manaratul Bayda, di masjid yang ada menara putihnya. Dan itu oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan letak masjid itu hari ini adalah di Masjid Jami' Amawi di Damaskus. Ya Masya Allah, bagaimanapun dahsyatnya perang di Syria hari ini, masjid ini sampai sekarang tetap terjaga, Pak. Nabi Isa turun di sana saat Al-Mahdi dan orang-orang yang beriman dikepung oleh Dajjal di luar. Subuhnya Isa turun, dan selepas salat subuh matahari mulai terbit, Isa membuka gerbang dan Dajjal pun dikejar oleh Isa alaihissalam. Terakhir Dajjal dibunuh. Setelah Dajjal habis, dimampusin oleh Nabi Isa alaihissalam, maka umat Islam memerangi seluruh Yahudi yang ada di muka bumi ini. Habis seluruh umat Yahudi, nggak pakai lama, seluruh orang Nasrani diajak ke dalam Islam oleh Nabi Isa alaihissalam, bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, bukan Isa ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Umat Islam, umat Nasrani diajak oleh Nabi Isa masuk ke dalam Islam. Babi-babi di muka bumi ini dibunuh dan diharamkan secara abadi. Salib-salib dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Misi beliau akhirnya diselesaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Isa menikah dengan seorang muslimah dari Arab, karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit dunia, disimpan untuk menjadi khazanah akhir zaman, dalam keadaan masih bujangan di usia 33 tahun. Ya, pas turun menyelesaikan pekerjaannya, menikahi seorang muslimah yang beriman dari negeri Arab. Siapa itu muslimahnya? Saya tidak tahu. Habis Ya'juj Ma'juj lepas. Kisah Ya'juj Ma'juj dalam Al-Quran lengkap diceritakan oleh Allah di surat Al-Kahfi. Ya, Ya'juj Ma'juj lepas. Nggak ada satupun kekuatan di bumi termasuk Nabi Isa sanggup mengatasi Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa dan Imam Mahdi serta orang-orang beriman malah disuruh lari ke bukit, lari ke gunung Tursina. Orang-orang beriman diperintahkan untuk bisa bersembunyi daripada Ya'juj Ma'juj, kemanapun pokoknya bersembunyi. Ya'juj Ma'juj ini Allah sendiri yang langsung menghabisi mereka, seperti Allah menghabisi pasukan Ababil. Dihabisi oleh Allah. Setelah habis, barulah kita masuk fase kelima, dunia aman. Khilafah Islamiyah langsung dipimpin oleh
ya, langsung dipimpin oleh Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad. Tapi kata Rasulullah, saat Al-Mahdi memimpin, kepemimpinan beliau tidak lama. Ketika fase kelima berjalan, diawali kepemimpinan oleh Al-Mahdi, enggak lama, hanya berlangsung selama 7 tahun. Al-Mahdi pun meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Menyusul Nabi Isa juga meninggal dunia. Kepemimpinan khilafah Islamiyah dilanjutkan 1 atau 2 tahun berikutnya oleh Al-Qahtani. Orangnya sama bijaksananya dengan Al-Mahdi, sama solehnya, sama alimnya, sama berakhlaknya dengan Al-Mahdi. Di tangannya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7 di masa Al-Qahtani, yaitu angin lembut yang bertiup tadi. Habis sudah. Nah, sejak umat Islam habis di fase kelima, 1 atau 2 generasi setelah itu orang kafir semua. Di tengah mereka terjadilah tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, 10, kiamat. Seburuk-buruk makhluk yang hidup di bumi ini adalah yang kelak nanti akan menyaksikan terjadinya kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah, nggak akan ada orang Islam apalagi orang beriman yang hidup pada masa itu. Alhamdulillah. Kapan? Entah. Kapannya? Jawaban ilmiahnya adalah entah. Hanya saja Nabi mengatakan 1 atau 2 generasi setelah tanda besar kiamat yang ke-7 terjadi, maka yang hidup 1 atau 2 generasi itu cuma orang kafir. Kalau dalam ilmu sosial 1 generasi itu berapa, Pak? Berapa? 50 tahun. Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Ada yang lain? 25. Itu yang benar. Dalam ilmu sosial 1 generasi itu bukan 60 tahun, tetapi usia dari dia lahir sampai dia dihitung matang lalu menikah. Nah, standarnya itu adalah 25 tahunan dibuat dalam ilmu sosial, lalu dia menikah, melahirkan anak. Nah, anak yang lahir itu udah generasi baru itu. Ya, jadi 1 atau 2 generasi. Artinya 25 tahun maksimal 50 tahun. Alhamdulillah, ada hadis yang lain Nabi mengatakan selama di bumi ini masih tersisa 1 orang saja yang masih ada iman kepada Allah, masih bisa melafazkan kalimat Allah, maka Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Ini adalah isyarat yang jelas bahwa 1 atau 2 generasi di hadis ini terjawab. Berarti di generasi kedua 40 tahun setelah tanda besar kiamat yang ke-7 barulah kiamat besar terjadi.